All right, good morning, children. Welcome back again to our informatic lesson. Today our session is being recorded, so you can review our session later while you are out of school. Okay. Before we get started to our lesson, please open your agenda. There is an announcement that you have to write down on your agenda. On March 4th, there will be a mid-test for informatics subject. Mid-test will be held prior to your mid-test week. Mid-test week. Sarah just joined. Let's see. All right, Mr. Ferry, all of our students are present. Semua hadir ya, Pak Ferry. Okay. Right, have you write down the announcement that I just tell you? On March 4th, there will be a mid-test for the informatics subject. The test I'm going to ask you is about VR robot. So you can study from the lesson that I give you from the January until today. Saya ulang ya, tanggal 4 Maret akan ada ujian PTS komputer. Bahannya dari pertemuan awal di bulan Januari sampai hari ini. Itu. Ujiannya seperti apa? Ujiannya seperti PH kemarin ujian harian kemarin Oke. Semua udah dapat? Pengumumannya udah jelas? Kalau sudah jelas, tolong kasih jempol biar saya bisa lihat. Waduh, jempolnya mana? Oke, baik ya. Saya harap kamu sudah tahu ada ujian Alright, now let's get our lesson today Today I'm going to discuss the answer to your last test As you can see on the Telegram, there is a lot of posts a post about the score of your friend score in other class and the video that I made from the other class. Your video will be available soon after we finish the session today. Okay, now let's get started. I'm going to share my screen now. Have you seen my screen? Yes, sir. All right. This is the problem that I made you to answer the last test. The last test consists of two types of question: the multiple choice and this one. So I'm going to discuss the answer to this problem first. After that, we will discuss the multiple choice problem. There are three problems for this type of question. The first one is the simple one. The second one, the simple geometry, a triangle. And the last part, the circle one. I'm going to discuss this first. I'm going to use computational thinking method. You have to decomposition this problem. As you can see, the robot make a clear line, the down part and the left one, and then the robot seem to separate the line from the line end where it's placed in the end. So there is a straight line here, as you can see. So the robots will
continue this road, down one, and then turn, and then to the left, and then make the U-turn and get back to this position. So you can use hello, Nathaniel, please close your mic. Yeah, okay, thank you. Now you can try to code with me. Yeah, open your vrfx.com. Now this is the display. Now before we start coding, I'm going to tell you something. Yeah, this is the command block. Yeah, the command block can be taken from the last block in the list, the last on the bottom, the most bottom on the list. What does it do? Yeah, this one is a reminder for you. It's a note for you. You can type almost anything to this block. Yeah. For this time, I'm going to use my name and my class and my absent number. But when you type in a real coding world, yeah, this block is very useful for you to make a note or a reminder for you. Baik, saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia ya, supaya kamu tidak bingung ya. Jadi nanti ini blok ini ya, ini blok catatan. Ya, jadi nanti kalau kamu bikin coding di misalnya bahasa C, bahasa Java atau bahasa Python, ya kadang-kadang kamu perlu bikin catatan. Ini codingnya tentang apa? Nah, kalau bikin catatan itu, kita bisa memakai blok-blok seperti ini. Ya, jadi kamu bebas mau menuliskan apa saja. Ya, di sini. Blok ini tidak akan dijalankan oleh komputer. Sama sekali tidak dijalankan, ya. Jadi hanya dilewat saja. Tapi ini sangat berguna untuk catatan buat kamu. Atau misalnya kamu kolaborasi, ya, working with other people, ya. This note is very useful for the collaboration, ya. Jadi berguna untuk orang lain juga. Ya, jadi orang lain tahu, oh ini udah masuk bagian apa, oh ini udah masuk bagian apa, ya, gitu. Atau misalnya ini masih ada masalah, ya, dikasih catatan, ini nggak tahu nih harus diapain. Oke, ya, simpel saja. Ini penjelasan command block. Ya, nanti cara penulisannya mungkin bahasa-bahasa lain agak berbeda, tapi pasti ada cara untuk memberi catatan. Alright, let's get back to our main problem. Yeah, you see, down, left, and back to this position. Yeah, there are many ways to make this line. So, first, let's move on to the step. This is the step that need to be taken by the robot. There will be a drive, and there will be a turn, and a drive again, and a drive again. Yeah, okay. To make the robot right, so we need to put the robot pen down. Right, let's get started. Make the robot turn to the bottom. Turn 180 degree. Drive forward. And then the robot have to turn right for 90 degree, drive forward, and then turn again for 180 degree. And make the robot forward 400 milli. Ya, ini caranya tidak ada cara lain selain try dan error ya, trial ya. Kita coba. Iya, masih salah ya.
Nah, salahnya sekarang gimana cara benerinnya? Kurang apa nih perintahnya? Ada yang bisa jawab? Pen up, sir. Move robot pen up. Move robot pen up. Move robot pen up. Ya, move robot pen up. Taruh di mana? Where should I put this block? Hello. Sebelum drive forward, Yang terakhir. terakhir. Okay, let's restart this code. Nah, yeah, this is the correct way, yeah. So we have used the decomposition. We made this algorithm programming, dan kelihatannya udah sesuai ya dengan jawaban. Nah, the next question, can we make this more simpler? Apakah kita bisa membuat ini lebih sederhana? Bisa nggak? Ya, bisa nggak dibikin lebih sederhana? Ada cara lain nggak? Hello? Wah, pada diam. Ini teh saya putus atau apa nih? Halo? Halo? Hai, kedengeran nggak suara saya? Bisa, sir. Dengeran kok, sir. Kita cuman speechless. Speechless. Okay. Yeah, since you are speechless, I'm going to show you. Okay, this is ini adalah coding yang terakhir ya. Saya akan duplicate dulu ya. Saya simpan dulu nih. Saya simpan di expand string. Saya simpan dulu di sini ya. Buat catatan ya. Nah, sekarang sebetulnya ini bisa dihemat. Gak usah turn dulu, tapi langsung drive reverse. Ya, sudah drive reverse, terus turn right, udah gitu drive reverse lagi, udah drive reverse, langsung move forward. Apakah hasilnya sama? Nah, ya, gimana? Ada komentar? Let's compare. Ada komentar? Silakan kasih komentar dulu. Apa untungnya? Kepikir apa enggak? Halo, ada yang berani jawab? Kalau bisa jawab, saya kasih skor untuk nilai ulangan terakhir ini. Ayo. Bonus skor. Sir, apa pertanyaannya? Ya, kamu lihat ini codingnya berbeda. Apa keuntungannya? Codingnya lebih pendek. Lebih cepat. Lebih cepat. Siapa yang jawab tadi? Brian. Oke, betul Brian. Ya, plus skornya. Ada lagi yang berani jawab? Lebih simpel. Pas jelas lebih simpel. Tapi kenapa? Ada lagi nggak? Satu lagi nih, alasan yang bisa diterima. Lebih pendek jelas lebih simpel. Apa untungnya? So, what's the advantage for the simpler solution? No one? Memori yang dimakannya lebih sedikit. Betul. Siapa ini?
Jeremy. Jeremy plus score again ya. Oke. Baik ya. Nah, sekarang gini. Sekarang kan kalau kamu lihat ya berita kalau yang mengikuti explore ke Mars ya, itu kan sekarang ada 3 negara ya yang dalam waktu bersamaan mengirimkan drone ke sana. Dari Dubai, dari China, dan dari Amerika. Ya, semua mengirimkan drone ke sana. Kebetulan mungkin Marsnya posisinya lagi dekat sama bumi ini ya. Nah, apa keuntungannya? Kamu kalau mengirimkan drone atau mengirimkan robot ke planet yang jauh, ya, yang menjadi faktor paling susah diatur itu adalah sumber daya energi. Itu kan harus dihemat ya, si listriknya, si baterainya. Maka kalau harus menghemat, itu si drone itu harus menghilangkan langkah-langkah yang tidak diperlukan. Ya, seperti kamu lihat ya di sini. Ya, kita menghilangkan 2 langkah. Betul? Menghilangkan 2 langkah. Menghilangkan 2 langkah ini jelas dapat menghemat si robot. Ya. Kalau misalnya ini tiap 1 langkah itu 1 watt ya, maka si robot itu menghemat 2 watt listriknya. Ya, itu sangat berguna. Oke? Ngerti ya? Oke? Kalau ngerti kasih jempol dulu biar saya bisa lihat, ya. Oke, baik. Let's move on to the second problem. Ya, a triangle. You have to make a robot do a triangle. Alright. Let's solve this problem. Ya. To make a triangle, di reset ya. To make a triangle, so the robot need to make a drive forward and then turn. It's not this one. This one. Ya. Dan kamu lihat di sini. There is a pattern here. Ada pola ya. Dan kita melihat segitiganya hampir sama tiap rusuknya. Each line has almost the same length. Ya. Nah. Jadi si robot itu kan hanya perlu maju, belok, maju, belok, maju, belok, ya. Let's see. Maju, belok, ya. Duplicate lagi. Maju, belok, maju, belok. Berapa derajat? Berapa derajat? 120. 120. Oke. Jadi begini ya, ada rumusnya untuk membuat persegi. Kamu mau membuat segi 4, maka kamu tinggal membagi 360 derajat ya. 360 derajat itu kan full ya, satu lingkaran ya. Tinggal dibagi dengan 4 sudut. Berarti kan dapat 90. Kalau kamu mau membuat segi 3, 360 dibagi 3. Kalau kamu mau membuat segi 8 misalnya ya, kamu tinggal bagi 360 bagi 8. Nanti kamu dapat oktagon. Ya. Nah, let's test this code now. Nah, beres ya. Tapi bisa dibikin lebih sederhana nggak? Bisa. Pakai apa? Repeat lagi. Repeat ya. Kalau kamu melihat ada pola di sini, kamu masukkan ini ya, masukkan repeat. Ya. Ini juga sama, bisa menghemat memori si robot, bisa menghemat energi si robot juga, ya. Dan makin sedikit blok yang dipakai, berarti kamu menjadi programmer yang lebih baik. The less you write any block or line to the programming, that will make you a better programmer. Ya, gitu. Let's try again.
Alright. It seems it is not the correct solution. So what's the next line? What is the next block for this one? Pen up. Ya, pen up. Oke, ya, pen up. After that, Reverse. Move reverse. Alright, reverse ya. Nggak usah di-turn dulu ya. Kalau di-turn gitu kan, jadi lebih boros energi ya. Jadi si robot harus berbelok dulu. Nggak usah sampai belok. You don't need to make the robot turn. Just make the robot move backward. Alright, this is the simplest solution for the second problem. Any question? If you have any question, please speak now. If not, please give the thumb so I can see. Alright, let's move on to the next problem. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Next problem, the four circle. Ya, ada 4 lingkaran. Kamu lihat di sini, kita dekomposisi lagi ya. Berarti kita harus si robot harus membuat satu lingkaran ini. Dan kita lihat lingkarannya, all the circle has almost the same diameter. Ya, semua memiliki diameter yang sama. Dan each circle is separated at the same length, same distance. Ya, ini semua ininya sama. Ya, nah. Sekarang mari kita coba membuatnya. Pertama, saya reset dulu. Pertama, kita buat si robotnya membuat lingkaran dulu ya. Membuat lingkaran berarti pakai repeat, lalu pakai maju, dan pakai belok. Ya. Saya memeriksa coding kalian ya, ada yang sampai repeatnya 100. Aduh, sadis banget nih. Gitu ya. Tapi karena ini enaknya kita pakai robot. Kita bisa Kita bisa perintah-perintah yang waduh, kalau buat orang mah ini teh ngerjain pisan ya. Misalnya 100 kali ya. Tapi turn-nya hanya 3,6 degree kan. Ini ada yang jawab seperti ini kemarin ya. Majunya 5 mm. Ya. Ya si robot sih senang-senang aja ya. Tapi jadi lambat banget nih. Udah, ini karena kita lagi belajar, saya nggak akan pakai 100 ya, saya pakai 10 aja. Tapi jaraknya 36 ya. Ini 50 aja. Ya. Anggap lingkaran ya. Ya, sebetulnya ini si robot itu membuat dekaton persegi 10 ya, tapi saya anggap ini lingkaran ya karena kita lagi belajar. Oke. Ini si robot sudah berhasil membuat lingkaran ya, jadi satu bagian udah beres. Kita perlu membuat si robot ini berjarak ya. Kalau misalnya ini lingkaran di atas, berarti ini harus memisahkan dulu. Nah, untuk memisahkan buat si robot maju, misalnya 100 mili sebelum membuat lingkaran. Kita lihat. Nah, robot berhasil maju tapi belum mundur. Tambahin lagi. Reverse. 100. Nah, kelihatannya kita harus membuat si robot ini jangan menuliskan pada saat dia mundur. Nah, kita lihat. Oke ya.
Tampaknya si robot sudah melangkah dengan benar. Tapi ini move pen down-nya ada salah. Harusnya di mana nih? Ada yang bisa jawab? Setelah drive forward 100 mm. Setelah drive forward. Oke, kita ganti ya. Oh, sorry. Ini harusnya apa? Move robot pen up. Oke. Nggak apa-apa. Trial and error. Always. Ya. Dengan coding nggak ada cara lain. Harus melakukan trial and error. Ya, udah jadi ya. Sekarang tinggal bikin 4 biji. Berarti kan tinggal di-repeat ya. Di sini. Lagi. Nah, something wrong. Apa yang salah? Si robot sih udah nulis 4 kali. Apa yang salah? Ada yang bisa bantu? Ya, ini saya tuh putus, ini tuh diam semua. Ya, ya. Kenapa? Stephanie? Ya, kenapa? So in the middle of those, you didn't put like before the repeat, like you didn't put the drive forward for or the drive forward for something millimeters. Oh gitu. No. Put on another. The missing part is I have not turned the robot to the new direction. Yeah, the new direction. Oh yeah. Yes. Yeah, this one work. Ya. Udah ya? Solusinya. The first seal. And put the robot in the last part. Nah. Ya. Cuman hasil akhirnya harusnya si robotnya menghadap ke kiri. Nah, kita kurang tambahkan satu bagian lagi. Turn to heading. Oh, to the west side is 270 degree. Yeah. The last part. And let's make the robot write the circle further. Let's say 150 meters. Ya, jadi ini adalah kuncinya, kunci jawaban dari solusi nomor 3. Ya, saya melihat ada dari kamu yang menjawab sampai berhalaman-halaman, ya. Itu sebetulnya kuncinya itu tidak harus berhalaman-halaman, bisa lebih simple, ya, seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga tes sama saya. Apakah ada yang brilliant ya bisa menjawab seperti ini? Ya, kalau sampai brilliant seperti ini, ya jelas skornya
Sangat baik sekali. Ya. Dan kalau langkahnya lebih sedikit, ya jelas itu sangat baik untuk si robot ya, karena dia sangat menghemat. Gitu. Ya, oke. Any question? Ada pertanyaan? Ya, this is the best solution for the last problem. If you have not any question, if you have any further question, I'm going to discuss the multiple choice problem. Ya, kita akan masuk ke multiple choice. Okay, bear with me. I'm going to show you I'm going to show you. Nah, the question. Ya, nama, kelas, nomor absen. Saya skip ya semua ya. Apakah kamu bisa menjalankan VRFX? Saya perlu satu catatan dari kalian. Apakah kalian bisa langsung akses VRFX Code ini atau harus nunggu komputernya ya? Ternyata ada sebagian dari kamu yang nunggu. Baik, pertanyaan. Dan saya urut dari ini ya, dari yang saya tulis ya. Kamu kan dapat soalnya acak. Apa itu bahasa pemrograman? Jawaban paling tepat adalah kumpulan perintah yang dipakai untuk mengatur komputer. Paling tepat yaitu ini jawabannya. Sebetulnya ini adalah definisi dari bahasa pemrograman. 4 ini adalah definisi. Ya, dimengerti komputer jelas, mengendalikan komputer jelas, diciptakan oleh programmer pasti, ya diciptakan oleh orang pasti programmer. Tapi ini yang paling tepat menjelaskan definisi bahasa pemrograman. Karena semua bahasa pemrograman isinya itu perintah. Mau bahasa C, mau Java, mau Python, ya itu semua isinya perintah. Lanjut, nomor 2. Ada yang bisa jawab? Maximum velocity dari robot. Hello? Hello? Ada yang bisa jawab? 100%. 100, betul. Ya, jawabannya 100. Berikutnya, urutan perintah sangat penting dalam membuat program. Kenapa? Ya, agar program berjalan sebagaimana mestinya. Ya, oke. Ya, jadi ini jawaban paling tepat adalah ini. Ya, lanjut. Kecepatan normal dari via robot. Berapa? Ada yang bisa jawab? 50%. 50%. Ya, lanjut. Cara mengubah gerakan robot. Jawaban tepat adalah mengubah urutan perintah. Ya, mengubah urutan perintah. Oh ya, buat kamu yang mungkin sedang mencatat ya, nanti saja ya. Nanti saya akan share kok videonya. Ya, tenang aja. Nanti kamu bisa review dan pelan-pelan mencatat. Ya, dan kayaknya ini jawaban ini udah ada di kelas lain juga karena saya bahas. Lanjut. Urutan bangunan istana yang dihancurkan. Ada yang bisa jawab? Kalau kamu memperhatikan urutan programnya, kamu bisa lihat bahwa ini adalah forward, right, forward, right, forward, right, forward, right, forward. Jadi forward, kanan, forward, kanan, forward, kanan, forward, kanan, forward. Nah, maka jawaban yang tepat adalah 3, 2, 5, 4, 1. 3, 2, 5, 4, 1. Ya. Lanjut. Nomor 11. Apa arti perintah ini? Jawaban paling tepat adalah robot bergerak 30 cm. Ya. Ini paling tepat. 300 mili itu 30 cm kan? Lanjut. Apa arti perintah ini? Turn right for 80 degree. Turn right itu adalah mengubah arah kanan ke kanan. Ini jawaban paling tepat. Bukan mengubah haluan. Ya, hati-hati. Haluan itu heading. Ya, jadi kalau melihat dari kompas, nah ini benar haluan. Ya. Kamu kalau nanti ya di masa depan ada sebagian dari kamu misalnya mau menjadi pilot atau mau menjadi nakoda, ya,
mengendalikan kapal, nah kamu harus bisa membaca kompas. Atau kalau dalam waktu dekat kamu ada yang mau memiliki drone, terbangin drone ke langit. Nah, kamu juga harus bisa membaca heading ini, ya. Kalau enggak drone-nya hilang di atas. Ya, ini penting sekali. Ya. Ada yang punya drone di sini? Atau papihnya yang punya? Saudaraku punya. Oh gitu. Dipinjam sama kamu boleh nggak? Pasti, wah, wah, masih kecil, nggak boleh, cenah. Ya, gitu. Ya, nanti kalau satu saat kamu bisa drone, jadi cobalah mengendalikan drone. Nanti di situ kelihatan ada heading arah. Oke, lanjut. Apa yang terjadi ketika program dijalankan? Ya. Nah, di sini berisik. Ya, ketika program dijalankan, bentar, anak saya itu juara apa sih? Ya, lanjut. Ketika program dijalankan, drive forward, right 180 degree, berarti kan balik kanan ya, lalu drive forward lagi 1000. Maka jawaban paling tepat adalah robot kembali ke posisi semula. Ya, ini kan nggak tepat ya, maju, belok, maju. Nah, itu karena ini bukan belok ya, tapi lebih ke putar. Lalu maju, mundur juga nggak mundur kan di sini. Lanjut. Jenis angka apa yang boleh dimasukkan ke dalam perintah repeat? Ada yang bisa jawab? Halo. Hai. Sir, angka bulat. Angka bulat, ya. Oke. Ya, kamu nggak boleh masukin repeat itu desimal. Misalnya repeat 1,5 kali, lalu atau repeat -3 gitu ya. Itu nggak bisa dijalanin sama komputer ya. Komputer juga ada dia terbatas, nggak bisa otomatis gitu ya. Nggak bisa menolak, maksudnya menolak dan memberikan sugesti gitu nggak bisa ya. Itu paling cuma berhenti error aja. Salah masukinnya. Lanjut. The first step to make a black line. Apa itu? 15 menit lagi. Move robot pen down. Oke, move robot pen down. Lanjut. The first step to make a red line. Set your robot pen color to red. Ya, ini jawabannya. Lanjut. Berapa kali robot berbelok? Nah, kamu lihat di sini hanya perintah beloknya ada 1 dan hanya diulang 2 kali. Maka jawabannya adalah 2 kali. Lanjut. Robot berhenti membuat garis merah sesudah. Nah, kita lihat move robot pen up ini ada di sini. Dan ini yang sudah dilakukan oleh si robot. Berarti forward dan turn 2 kali. Jawaban paling tepat adalah robot sudah berjalan 40 cm. Ya, kita lanjut. Kondisi apa yang membuat robot berhenti bekerja? Karena dia sudah sampai di sini. Nah, kalau dia sudah sampai di sini, apa yang terjadi? Sebelumnya, berarti dia sudah melakukan perintah forward dan right 6 kali. Ya, ini. Jawaban paling tepat adalah ini. Lanjut. Dipakai membuat gambar rumah. Oh ya, untuk soal ini, ya, saya harus anulir karena saya memberikan pilihan jawaban yang salah. Harusnya ini turn left. Ya, harusnya ini yang dipilih, tapi ini saya salah. Bukan turn right, tapi turn left. Maka saya anulir, ya, semua dianggap benar. Nomor 1. Alright. Which parameter should we change? Which parameter? Can somebody answer this question? Hello?
Hai. 1. 1, betul. Ya, 1 yang dirubah. Forward jadi reverse. Ya, ini kan yang kedua jarak, yang ketiga kan satuannya ya. Yang keempat nggak ada artinya. Untuk menghemat penulisan, langkah tepat apa yang harus dilakukan? Nah, kamu lihat di sini ada pola ya. Ya, kalau ada pola maka pakai repeat 4 kali. Alright, that's all for the multiple choice problem. Ya, in a moment, I'm going to show you your score. But before we show your score, let's stop our recording for this session, Mr. Ferry.